بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan nikmat kepada kita hingga akhirnya kita selalu mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa syukur kita diberikan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mengikuti setiap langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala hadirkan beliau sebagai suri teladan bagi kita semuanya. Kita masih berbicara tentang aktivitas pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kemarin bercerita tentang bagaimana majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau setelah pulang ke rumah berjumpa dengan istrinya, beliau kembali lagi ke masjid. Di sana beliau menemui para sahabat-sahabatnya. Kalau sahabatnya sedikit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabatnya untuk duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabatnya banyak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat majelisnya itu dan dibagi menjadi dua bagian. Ada sisi bagian kanan, ada sisi bagian kiri, sehingga di tengah itu kosong. Kalau ada yang datang ingin bertanya, bisa langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana komunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbicara tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara seakan-akan pembicaraan beliau bisa dihitung saking sedikitnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah perkataan yang sedikit tetapi mempunyai bobot dan makna yang sangat luar biasa. Itulah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngomongnya sedikit tetapi bermakna dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka majelis? Bagaimana pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau ketika bermajelis ada beberapa uslub yang beliau lakukan. Ada beberapa metode yang beliau lakukan. Di antara metode yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika memberikan kajian ilmu kepada sahabatnya adalah dengan memberikan muqaddimah. Memberikan muqaddimah supaya para sahabatnya bersiap-siap untuk mengikuti kajian ilmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan sahabatnya, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah kalian
Aku beritahu tentang dosa yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan ilmu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mukaddimah. Sehingga para sahabat bertanya-tanya, apa kira-kira dosa yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang pertanyaannya 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Rasul mengulang 3 kali. Maksudnya itu apa? Litu'qala anhu, supaya menanamkan pemahaman di antara para sahabat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang pertanyaannya 3 kali. Apa kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu bala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, iya, kami ingin mengetahui tentang dosa-dosa yang besar. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira membuat para sahabat penasaran. Apa dosa yang paling besar? Ini para sahabat tentunya sudah menebak-nebak apa kira-kira dosa yang paling besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 3 dosa besar. Dan itu adalah dosa yang jikalau kita tidak bertaubat maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-isyraku billah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat skala prioritas. Ya. Ini adalah dosa yang paling berbahaya. Al-isyraku billah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian silahkan berinfak sebanyak mungkin, kalian silahkan tersenyum sebanyak mungkin, tetapi jikalau kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, maka kalian telah berbuat dosa yang paling besar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-isyraku billah. Kemudian wa uququ al-walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan durhaka kepada kedua orang tua di urutan yang kedua. Ini dosa yang paling besar. Karena ini ada 2 hal yang kita perhatikan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain. Keridaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridaan orang tua. Jadi mudah sekali kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita bagaimana kita mendapatkan keridhaan orang tua kita. Walaupun orang tua kita itu non muslim. Ya. Ketika mereka menyuruh untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan tidak. Tetapi kalau kita diminta atau ketika membutuhkan bantuan dari kita, maka kita tidak segan-segan untuk membantu kedua orang tua kita walaupun keduanya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syahadatuz zur, dan kesaksian yang dusta. Jadi persaksian yang dusta merupakan salah satu dosa besar yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan memberikan kesaksian yang berdusta, maka akan menimbulkan perpecahan di antar keluarga, perpecahan di antar masyarakat, bahkan perpecahan di antara antar bangsa. Gara-gara apa? Karena ada kesaksian dusta. Betapa banyak sekarang ini berita-berita yang tersebar di masyarakat, yaitu berita dusta. Dengan sebab berita dusta ini, sehingga antara keluarga dengan keluarga bertengkar, antara masyarakat dengan masyarakat tidak akur, antara satu suku dengan suku yang lainnya tidak bisa berbarengan. Bahkan kita melihat sekarang antara anak-anak bangsa sering bertengkar gara-gara ada kesaksian atau berita dusta yang ada di tengah-tengah kita. Ini adalah prioritas yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 peringkat dosa besar. Yang pertama adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua
uququl walidain, berdurhaka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah syahadatuz zur atau memberikan kesaksian dusta. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah uslub atau metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu, membuat para sahabat penasaran dengan apa yang ingin beliau sampaikan. Di antara metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bertanya tentang satu hal, kemudian para sahabat menjawabnya dengan jawaban yang tidak sepenuhnya benar, kemudian dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi para sahabat dibuat penasaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan yang Rasul ingin tahu jawaban dari sahabat. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan koreksi atas jawaban dari para sahabat. Di antara contohnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Kalau yang pertama tadi Rasul bertanya, tapi para sahabat penasaran. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menguji kecerdasan para sahabat. Atadruna manil muflis? Apakah kalian mengetahui siapakah orang-orang yang bangkrut? Apa kira-kira jawaban para sahabat? Sahabat menjawab dengan jawaban yang standar, dengan pertanyaan, dengan jawaban yang biasa dijawab oleh orang-orang. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah tidak ada dirham dan tidak ada barang walaupun sedikit. Nah, jadi ada dua mata uang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dinar, ada dirham. Mana yang lebih besar, dinar atau dirham? Dinar, karena dinar dari emas, sedangkan dirham dari perak. Tapi para sahabat ketika itu tidak menyebutkan dinar, menyebutkan dirham, yaitu yang terkecil. Mata uang yang terkecil adalah dirham. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan orang yang tidak punya harta benda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan, betul. Secara duniawi, orang yang bangkrut di dunia ini adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta. Rasul tidak menyalahkan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang jauh ke depan, yang visinya adalah akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah." Orang-orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang melaksanakan sholat, orang yang melaksanakan puasa, orang yang melaksanakan zakat. Loh, apa hubungannya? Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Kenapa disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang bangkrut? Kemudian Rasul menjelaskan, wa ya'ti wa qad syatama hadza. Ketika nanti di hari kiamat dia datang, maka dia itu akan dikurangi pahalanya. Karena apa? Wa qad syatama hadza. Ketika di dunia dia pernah melukai hati saudaranya. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Tetapi ketika dia melukai hati saudaranya dengan lidah, dengan lisannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggerus, akan mengurangi pahala-pahala amal solehnya ketika di dunia. Makanya anggota tubuh yang paling banyak menjerumuskan seseorang masuk ke dalam api neraka adalah lisan. Dan ternyata anggota tubuh yang paling mudah untuk memudahkan seorang ke dalam surga, memasukkan orang ke dalam surga adalah lisan. Jadi lisan ini kita gunakan untuk apa?
Makanya dikatakan lidah tak bertulang. Ya. Kenapa? Karena lidah bisa melaksanakan apa aja. Bisa menghasut, ya, bisa mencerca, bisa memaki. Ya, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qad syatama hadza." Ketika di dunia dulu dia pernah mencaci maki saudaranya. Wa qadzafa hadza, dan menuduh saudaranya. Menuduh itu artinya apa? Sesuatu yang tidak terbukti. Nah, menuduh apa? Dia telah berzina, dia telah menipu, dia telah mencuri, dia telah korupsi dan sebagainya. Dia menuduh sahabatnya, dia menuduh saudaranya melaksanakan satu hal yang padahal saudaranya tidak melakukannya, maka itu juga termasuk orang-orang yang bangkrut. Wa akala malahada, dan ketika di dunia dia memakan harta orang lain. Wa safaka damahada, ketika di dunia dia membunuh orang lain, ya, membunuh orang lain dengan hawa nafsunya, ya. Wa daraba hadza, ketika di dunia dia memukul saudaranya. Fayu'ta hadza min hasanatih, maka amal soleh yang dia kerjakan ketika dunia itu diberikan kepada orang-orang yang pernah dilukainya, orang-orang yang pernah dibunuhnya, orang-orang yang pernah dituduhnya. Jadi sudah lelah kita melaksanakan amal soleh, semua pahalanya diberikan kepada orang-orang yang pernah disakitinya ketika di dunia. Fa in faniyat hasanatuh, ketika amal-amal solehnya sudah habis semuanya, sholatnya pahalanya sudah tergerus, pahala puasanya sudah tergerus, pahala zakatnya sudah tergerus, pahala sedekahnya telah tergerus, pahala puasa sunnah dan sebagainya sudah tergerus semuanya, maka bagaimana kalau sudah tidak ada lagi? Maka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil kesalahan orang-orang yang pernah disakitinya, yang pernah dituduhnya, yang pernah dibunuhnya, kemudian diberikan kepada dia. Maka ini adalah orang-orang yang bangkrut menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pandangan, ya. Karena apa? Karena memang kita sebagai manusia, apalagi kita manusia yang jarang sekali bersentuhan dengan Al-Quran, jarang sekali bersentuhan dengan majelis ilmu, itu pikiran kita adalah pikiran duniawi, ya. Ketika misalnya ditanya siapakah orang yang bangkrut, wajar ketika dijawab orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta. Tetapi Rasulullah SAW memberikan jawaban yang sifatnya ukhrawi, sehingga kita semuanya umat Rasulullah SAW bisa mengambil ibrah dari hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasul yang pertama membuat para sahabat penasaran. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertanya, kemudian Rasul menjawabnya dengan jawaban yang lain yang memberikan wawasan lebih bagi para sahabat. Di antara pertanyaan Rasulullah SAW adalah Rasul menguji. Ya, Rasul menguji. Yang pertama buat penasaran, yang kedua diberikan jawaban yang lebih luas lagi. Kemudian terkadang Rasulullah SAW menguji, sehingga para sahabat tidak memberikan jawaban yang benar. Ya. Di antaranya adalah ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, akhbiruni, ya, kabarkan kepadaku bisyajaratin tushbihur rajulil muslim. Kabarkan kepadaku, ya, satu tumbuhan yang mirip dengan pribadi seorang muslim. La yatahatsu waraquha, yang tidak jatuh dedaunannya. Tu'ti ukuluha kullahin, yang selalu memberikan buah-buahnya setiap harinya atau setiap tahunnya. Jadi Rasulullah SAW menguji apa tumbuhan yang sifatnya itu mirip dengan seorang muslim, yang tidak pernah rontok daunnya dan selalu memberikan buah
ketika musim panennya. Itu para sahabat semuanya menjawab. Ya. Abu Bakar menjawab. Ya. Abu Bakar menjawab, pohon ini. Maka kata Rasulullah SAW kurang tepat. Ya. Umar mengatakan ini kurang tepat. Jadi para sahabat memberikan jawaban-jawaban, tapi belum ada yang tepat dari jawaban para sahabat. Di antara yang hadir ketika itu adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Umar ketika itu umurnya baru 10 tahun. 10 tahun kelas berapa SD? Kira-kira kelas 4 SD. Ya, kelas 4 SD. Ini kan masih anak kecil. Di hadapan beliau Pak, ada sahabat-sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan sebagainya. Ini sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan beliau ketika itu masih berumur 10 tahun. Di dalam hati Abdullah bin Umar, beliau ingin memberikan jawaban. Ya. Saya ada jawaban, tapi saya malu untuk memberikan jawaban. Ya. Yang ada dalam hati Abdullah bin Umar, jawaban yang ingin diberikan itu adalah pohon kurma. Tapi beliau malu untuk memberikan jawaban. Maka kata Rasulullah, kamu apa jawabannya? Belum tepat. Semua belum tepat. Sehingga Rasulullah SAW sendiri yang menjawab. Jawaban yang benar itu adalah pohon kurma. Jadi seorang muslim mirip dengan pohon kurma. Pohon kurma itu sebagaimana kita di Indonesia itu pohon kelapa. Pohon kelapa itu dari daunnya, dari batangnya, dari buahnya, ya, itu semuanya memberikan manfaat. Jadi buah kurma itu memberikan manfaat. Ya, buahnya bisa kita manfaatkan, daunnya bisa kita manfaatkan, batangnya bisa kita manfaatkan. Bisa kita manfaatkan semua dari bagian-bagian pohon kurma. Dan yang lebih membuat pohon kurma itu unik adalah bahwa daunnya itu tidak gampang untuk rontok. Ya. Sehingga kalau misalnya bisa memberikan saran, ya, kalau di Banda Aceh ini, ya, ada pohon-pohon yang ada di jalan itu pohonnya adalah pohon-pohon yang tidak berbuah. Pohon mahoni, pohon rembesi dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya kita melihat di Madinah itu pohon-pohon yang dijadikan tumbuhan di jalan itu adalah pohon kurma. Kenapa? Karena pohon kurma itu ketika sudah tinggi dia akan membuat rindang. Tidak seperti pohon mangga atau pohon rambutan yang daunnya itu cepat rontok, tapi pohon kurma itu daunnya tidak gampang rontok. Sehingga mudah untuk dibersihkan, misalnya secara berkala selama sebulan sekali bisa dibersihkan. Tapi kalau misalnya pohon yang lain biasanya batangnya rapuh atau rantingnya rapuh sehingga bisa jatuh. Jadi ini adalah solusi atau satu pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah SAW. Setelah peristiwa ini, Abdullah bin Umar pulang ke rumah dan menemui ayahnya. Ayah, tadi sebenarnya saya tahu jawabannya. Apa kata Umar? Kata Umar, kenapa kamu tidak memberikan jawaban pada Rasulullah SAW? Saya malu ayah, karena di situ ada Abu Bakar, ada ayah, malu saya untuk memberikan jawaban. Maka kata Umar bin Khattab, saya lebih suka kamu menjadi anak yang pemberani memberikan jawaban. Ya. Jangan nanti ketika di luar majelis kita katakan, oh tahu, tapi nanti ketika dalam majelis diam. Itu yang sering terjadi di masyarakat kita. Ya. Ketika dalam majelis, ya, semua diam. Tapi nanti ketika di luar majelis dia mengatakan, oh ya saya tahu, saya tadi sebenarnya memberikan pendapat seperti ini. Ya. Jadi Umar bin Khattab melatih anaknya untuk mandiri. Itu artinya apa? Artinya majelis Rasulullah SAW dipenuhi dengan ilmu-ilmu sehingga bisa menarik minat para sahabat, ya, dan Rasulullah SAW memberikan jawaban-jawaban yang dapat menambah ketakwaan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Terkadang Rasulullah SAW memberikan seperti penilaian di antara para sahabatnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengevaluasi amal-amal soleh para sahabatnya. Sebagaimana pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Beliau bertanya satu ketika di hadapan para sahabatnya, "Man asbaha minkumul yauma sha'ima?" Siapakah di antara kalian pada hari ini yang berpuasa? Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengecek, ingin mengevaluasi amal-amal soleh para sahabatnya. Maka semua orang terdiam. Sesaat kemudian ada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Jadi Abu Bakar menjawab. Abu Bakar ketika menjawab ini itu bukan dalam rangka untuk pamer. Tapi ini adalah salah satu adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tidak ada sahabat yang tidak menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau mereka tahu, maka mereka menjawab. Tetapi jikalau mereka tidak tahu, mereka akan mengatakan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga adab pada guru. Kadang-kadang ketika guru bertanya dengan pertanyaan, ya, murid-murid tidak menjawab. Ini merupakan salah satu adab yang tidak baik di hadapan guru. Ketika guru bertanya, maka sebaiknya ada jawaban. Ada jawaban. Apa jawabannya? Kalau tahu silahkan dijawab. Tapi kalau tidak tahu, maka dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam atau Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Karena apa? Karena ini adalah bagian dari berpartisipasi dalam majelis ilmu. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya yang berpuasa pada hari ini wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan lagi pertanyaan yang kedua. "Man 'ada minkumul yauma maridan?" Siapakah di antara kalian yang pada hari ini menjenguk orang yang sakit? Maka lagi-lagi para sahabat terdiam dan terdengar jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, "Man tabi'a minkumul yauma janazatan?" Siapakah di antara kalian yang pada hari ini mengiringi jenazah menuju ke kuburannya? Maka lagi-lagi para sahabat terdiam dan terdengar jawaban dari salah seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah, "Man at'ama minkumul yauma miskina?" Siapakah di antara kalian yang pada hari ini memberikan makan kepada anak yatim? Maka lagi-lagi terdiamlah para sahabat dan terdengar jawaban dari satu-satunya sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengecek amal saleh para sahabatnya. Bukan dalam rangka untuk pamer, tapi dalam rangka untuk memotivasi para sahabatnya untuk melaksanakan amal-amal saleh. Jadi yang pertama yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa. Yang kedua adalah menjenguk orang sakit. Yang ketiga mengiringi jenazah. Yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat memberikan makan kepada orang miskin. Dari 4 pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang mempunyai hubungan hablum minallah dan mana yang mempunyai hablum minan nas? Dari 4 pertanyaan tadi. Puasa, kemudian yang kedua menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memberikan makan pada orang yang miskin. Mana yang ada hubungannya dengan hablum minallah? Hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "As-shaumu li." Puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan langsung bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi puasa ini merupakan ibadah rahasia yang tidak diketahui kecuali orang yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala, kecuali menampak-nampakkan diri kalau dia berpuasa.
Ya, misalnya dia lemas atau mungkin dia pura-pura apa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia diam-diam saja, bahkan tidak ada yang mengetahui kecuali hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 3 amalan yang lainnya, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memberikan makan kepada orang miskin, ini adalah hubungannya hubungan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Artinya apa? Ketika orang sudah mempunyai hablum minallah yang baik, maka hablum minan nasnya juga baik. Jangan sampai hablum minallahnya kelihatannya baik, tetapi hablum minan nasnya tidak baik. Itu jangan sampai. Karena ini merupakan satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Ketika hablum minallahnya baik, maka hablum minan nasnya baik. Makanya dalam surah Al-Ankabut ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat itu hablum minallah. Mencegah perbuatan keji dan mungkar itu ada hubungannya dengan hablum minallah, ada hubungannya dengan hablum minan nas. Ketika kita melaksanakan sholat, sejatinya kita bisa mencegah diri kita untuk berbuat keji dan mungkar. Tetapi ketika kita sudah melaksanakan sholat, ya, ketika kita sudah ruku, ketika kita sudah sujud, tetapi tidak mencegah diri kita untuk berbuat keji dan mungkar, maka ada hal yang perlu kita perbaiki dari sholat kita. Karena ketika hablum minallahnya baik, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala hablum minan nasnya juga baik. Ini adalah beberapa pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kita bisa memberikan ringkasan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan dalam rangka untuk memberikan rasa penasaran kepada para sahabatnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan dalam rangka untuk dijawab, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang lebih baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji para sahabat supaya para sahabat mencari apa jawaban-jawabannya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang benar, ya. Jadi kalau misalnya zaman kita itu ada tebak-tebakan, dalam kajian boleh kita tebak-tebakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tebak-tebakan dengan para sahabatnya, tetapi tebak-tebakannya itu yang bermanfaat, jangan yang tidak bermanfaat. Ya, jadi Rasulullah tebak-tebakan dengan para sahabatnya, tapi yang bermanfaat. Kemudian setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya dalam rangka supaya para sahabatnya itu bisa termotivasi untuk melaksanakan amal-amal soleh. Jadi Rasul bertanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya dengan mengatakan, "Majtama'at hadhil arba' fi imri'in fi yaumin illa dakhalal jannah." Tidaklah berkumpul 4 sifat ini di diri seorang muslim di satu hari kecuali wajib baginya untuk masuk surga. Masya Allah. Ini satu amalan yang saya memberikan wasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kesaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 amalan ini kalau kita kerjakan dalam satu hari, itu jikalau kita ikhlaskan niat kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi salah satu orang yang diharapkan bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga. Berpuasa, ya, kemudian menjenguk orang sakit, ya. Berpuasa itu dari Senin, puasa sunnah di hari Kamis, Ayyamul Bid di pertengahan, setiap pertengahan tanggal 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriah, atau di bulan Ramadan. Itu di bulan Ramadan itu, ini adalah salah satu bulan yang luar biasa yang Allah persiapkan untuk menempa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika misalnya kita berpuasa di bulan Ramadan misalnya, contohnya. Kemudian kita melihat ada sahabat kita yang sakit.
itu kita datangi. Kemudian kita mendengar ada saudara kita yang meninggal, dimanapun dia, kita datangi. Kemudian di bulan Ramadan biasanya kita sering berbagi makanan, khususnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini kalau 4 ini kita kerjakan dalam satu hari, maka mendapatkan peluang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sama-sama mengikuti bagaimana langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memberikan pada kita petunjuknya, maka kita sebagai umatnya hendaklah kita mengikuti jalan-jalan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah beberapa metode yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan ilmu kepada para sahabatnya, dan di antara metode yang sering beliau lakukan adalah beliau bertanya. Supaya apa? Supaya ada komunikasi di antara beliau dan para sahabatnya. Jadi ada pertanyaan dari Rasulullah SAW, kemudian dijawab oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam rangka untuk memberikan bekal ketakwaan pada para sahabatnya dan dalam rangka untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjadi bekal para sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita jelaskan sedikit demi sedikit bagaimana langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi dengan para sahabatnya, khususnya bagaimana interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis ilmu beliau sehingga para sahabatnya itu senang dengan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihadiri oleh orang-orang tua, orang-orang yang sudah tua, dihadiri oleh anak-anak muda, bahkan dihadiri oleh anak kecil. Ini adalah majelis yang diberkahi. Ya, ketika orang tua bersama dengan anak muda, ya, kemudian bersama dengan anak kecil bisa duduk di majelis ilmu, ini merupakan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika orang tua, anak muda dan anak kecil bisa duduk di satu majelis, ini menunjukkan tentang salah satu hal yang luar biasa di dalam masyarakat. Biasanya kalau anak muda seringnya duduk sama anak muda. Biasanya orang tua itu seringnya duduk dengan orang tua. Anak kecil sibuk dengan dunia anak kecilnya. Tapi di majelis ilmu Rasulullah SAW merangkul sahabatnya. Kita melihat ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu sedikit yang tua, ya, sedikit yang tua. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu umurnya lebih muda daripada Rasulullah SAW. Padahal Abu Bakar itu mertua Rasulullah SAW. Biasanya apa? Mertua itu umurnya lebih tua dia dengan menantunya. Tetapi Rasulullah SAW lebih tua umurnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perbedaan umurnya kira-kira 2,5 tahun. Kalau dengan Umar perbedaannya lebih jauh lagi. Ya. Ketika Umar masuk Islam umurnya masih 28 tahun. Sedangkan umur Rasulullah SAW 40 tahun. Jadi ada perbedaan. Ya, tapi ada sahabat-sahabat yang tua, ya, dan itu sedikit. Dan kebanyakan sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu anak-anak muda dan anak kecil. Makanya kita sekarang ini yang meremehkan anak muda dan anak kecil, mari kita mengkaji ulang, karena sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bahkan Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh Al-Quran, itu semua mereka anak muda. Marilah kita mengikuti sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, laisa minna man lam yarham, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukanlah bagian dari kami orang yang tidak menghormati orang tuanya dan orang yang tidak menyayangi anak kecilnya. Jadi yang tua memberikan kasih sayang kepada anak kecil, dan anak yang lebih kecil atau anak muda menghormati orang-orang yang sudah tua.
Mudah-mudahan kajian kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita bisa memberikan atau kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.